lagi dengan saya Bu Sida dalam video pembelajaran kimia. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai sifat koligatif larutan, yaitu satuan konsentrasi. Check it out. Lanjutkan ke videonya, kalian jangan lupa klik like, komen, dan subscribe supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi jika aku mengupdate video. Oke, kita masuk ke materi sifat koligatif larutan. Nah, sebelum masuk ke sifat koligatif larutan, ini ada fenomena yang biasa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah kalian diinfus? Nah, infus dimasukkan ke dalam tubuh melalui jarum ke dalam pembuluh pena atau pembuluh balik. Oleh karena masuk ke pembuluh darah, tekanan osmotik cairan infus itu harus sama dengan tekanan osmotik darah kita atau disebutnya isotonik. Nah, selanjutnya ada penerapan sifat koligatif larutan yang lain dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya yang pertama, membuat zat anti beku pada radiator mobil. Yang kedua, membuat obat tetes mata. Selanjutnya, mencairkan salju di jalan raya. Dan yang terakhir, membuat es puter. Nah, ini contoh sifat koligatif larutan yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum ke sifat koligatif larutan, apa sih yang dimaksud dengan larutan? Kalian sudah belajar di kelas 11. Membedakan larutan, koloid, dan suspensi. Nah, kalau kita ingat-ingat, larutan itu adalah campuran homogen satu fase yang terdiri dari dua komponen, yaitu pelarut dan zat larut. Jadi, di dalam larutan itu ada pelarut dan zat larut. Jangan dilupakan. Jadi, ini komponen penting kalau larutan itu terdiri dari dua komponen, yaitu ada pelarut dan zat terlarut. Nah, contoh larutan apa? Misal, kalau kita punya larutan garam. Nah, larutan garam kira-kira yang jadi pelarut siapa? Iya, air. Yang jadi zat terlarut siapa? Garam, betul ya. Contoh lain misalnya kita punya CCl4 dalam ether misalnya ya. Nah, kita punya campuran atau larutan CCl4 di dalam ether. Nah, kira-kira siapa yang jadi pelarutnya? Iya, ether ya. Zat larutnya CCl4. Nah, ini. Jadi konsep larutan ini harus kita pahami karena di sifat koligatif larutan ini kita harus bisa membedakan siapa yang jadi pelarut dan siapa yang jadi zat terlarutnya. Seperti itu. Nah, ini sudah. Nah, sifat koligatif larutan dalam sistem pelarut murni, titik didih, titik beku, tekanan uap, bahkan tekanan osmotik hanya dipengaruhi oleh molekul pelarut itu sendiri. Dalam sistem larutan terdapat molekul pelarut dan molekul zat larut. Nah, adanya molekul zat larut itu bisa mempengaruhi keempat sifat tersebut, ya. Nah, ini diagram P terhadap T, air dan larutan dalam air. Jadi, di sini ada grafik dengan sumbu Y adalah tekanan dan sumbu X adalah suhu T seperti itu. Nah, di sini di diagram ini bisa kita cermati dan bisa kita lihat bahwa diagram ini bisa menjelaskan sifat koligatif larutan, ya. Nah, hanya sekarang tidak akan dibahas terlebih dahulu. Nah, sebelum ke sifat koligatif larutan, ada hal yang harus dipelajari dulu karena ini merupakan modal untuk perhitungan di bab sifat koligatif larutan. Apa itu? Yaitu tentang konsentrasi larutan atau satuan konsentrasi. Ada 3 cara untuk menyatakan konsentrasi larutan, yaitu molaritas, molalitas, dan fraksi mol. Nah, molaritas itu simbolnya M besar. Molalitas, ini pakai L ya, simbolnya M kecil. Sementara fraksi mol, simbolnya adalah X, seperti itu ya. Nah, kita lihat perbedaan di antara ketiganya dan bagaimana cara perhitungannya. Nah, yang pertama adalah molaritas, simbolnya M besar. Molaritas ini sudah kalian pelajari di kelas 11 ya. Sekarang kita ingatkan kembali bagaimana molaritas itu dan bagaimana cara perhitungannya dan apa pengertiannya ya. Nah,
Kalau diingat-ingat, pengertian molaritas atau sering disebut juga kemolaran itu menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Nah, satuan kemolaran atau molaritas itu sering disebutnya molar. Jadi kita tulisnya boleh molar atau boleh juga M besar. Jadi satuannya ini boleh kalian tulis molar, boleh M besar, boleh mol per liter. Di sini kan ya, mol zat terlarut dalam 1 liter. Jadi boleh mol per liter, boleh juga mol liter pangkat min 1. Ini untuk satuannya. Nah, kalau kita terjemahkan ke dalam rumusnya, molaritas itu adalah mol dibagi volume ya. Nah, volumenya adalah volume larutan. Di mana N di sini adalah apa? Ya, mol untuk zat terlarut seperti itu ya. Sementara volumenya, nah lihat dari pengertiannya, dalam 1 liter larutan. Jadi volume ini harus dalam bentuk liter. Ya, gitu ya. Nah, atau bisa kita jabarkan ke rumus yang lebih panjang lagi. Atau ini keterangannya dulu, M itu adalah kemolaran atau kita sebut molaritas, ya, molaritas. N adalah jumlah mol zat larut, V adalah volume larutan harus dalam liter. Nah, kalau rumus yang satu lagi bisa kita jabarkan menjadi ya, jadi boleh pakai yang pertama atau yang kedua, M besar sama dengan gram per mr kali 1000 per mililiter. Nah, kalau ini volumenya dalam bentuk liter ya. Di mana massa per mr itu apa? Nah, massa per mr-nya itu adalah mol zat larut juga ya. Jadi kalian boleh pakai yang pertama atau boleh pakai yang kedua, terserah. Nah, kita lihat contoh soalnya. Jika dalam 500 ml larutan terdapat 6 gram urea dengan mr 60, maka molaritas larutannya adalah. Berarti di sini yang diketahui adalah dalam 500 ml larutan. Oke, berarti yang diketahui adalah volume ya. Volume larutan yaitu 500 ml. Kemudian terdapat 6 gram urea. Nah, gitu ya. Berarti itu adalah massa ureanya 6 gram. Dan apalagi mr ya. Massa molar untuk urea adalah 60. Nah, gitu ya. Yang ditanyakan adalah molaritas M besar seperti itu ya. Seret. Oke. Gimana? Nih ada mili, ada gram dan mr. Nah, kalian boleh pakai rumus yang pertama atau yang kedua ya. Nah, di mana nyari molaritas itu adalah di mana? Massa per mr kali 1000 per mililiter ya. Nah, mililiter di sini adalah volume dari larutannya. Berarti berapa? 6 per 60 kali 1000 per 500. Berapa nih? Coret-coret ya. 2, coret lagi 30, coret lagi 1, coret lagi 5. Berarti 1 per 5 itu berapa? 0,2 ya. Jadi molaritas untuk larutan ini adalah 0,5, satuannya adalah molar seperti itu. Ya. Bisa ya, yang pertama molaritas. Oke, kita lanjutkan ke yang kedua, yaitu molalitas atau simbolnya M kecil. Hati-hati terbalik dengan yang pertama ya. Nah, yang kedua, molalitas itu pengertiannya tidak beda jauh dengan yang pertama. Bedanya adalah di sini. Molalitas atau kemolalan menyatakan jumlah mol zat terlarut ya. Jumlah mol zat terlarutnya sama ya M dalam 1 kg pelarut. Nah, kalau ini dalam 1 kg atau 1000 gram pelarut. Jadi di sini pakai massa pelarut ya. Oleh karena itu, kemolalan itu bisa kita nyatakan dalam bentuk molal atau mol per kilogram ya. Jadi ini satuannya boleh molal, boleh juga M kecil saja, boleh juga mol per kilogram, atau boleh juga mol kilogram pangkat min 1. Terserah kalian mau pakai yang mana ya. Nah, seperti itu. Jadi ini tidak beda jauh dengan yang pertama, hanya ini menggunakan massa pelarut. Bagaimana rumusnya? Kita lihat. Nah, jadi M kecil atau molalitas itu mol N ya. Ini mol zat terlarut dibagi P. Kenapa P? Nah, ini dikasih singkatan aja. Kenapa P? Karena kita memakai pelarut ya, kita ambil huruf depannya aja P gitu ya. Nah, jadi ini adalah
massa pelarut dalam bentuk apa nih? Kilogram. Jadi ini harus kilogram, ya. Nah, kalau kita jabarkan atau lihat keterangannya, ini keterangannya. M adalah kemolalan larutan atau molalitas larutan. N itu adalah jumlah mol zat larut, satuannya mol. P adalah massa pelarut, satuannya kilogram. Nah, kalau mau dipanjangin, itu tidak beda jauh dengan yang lain. Kita hanya mengganti yang bawahnya saja. Nah, tadi gram per ml-nya sama, ya ini mol. Kalau tadi dikali 1000 per mililiter, kalau sekarang dikali 1000 per gram. Ya, jadi kita ibaratkan mililiter itu dikonversinya itu sama dengan gram. Gitu, ya, kalau dia pelarutnya air. Oke, kita lihat contoh soalnya. Nah, berapa kemolalan larutan glukosa yang mengandung 12% massa glukosa dengan MR 180, ya. Nah, kemolalan ya yang ditanyain, berarti M ya, M kecil itu gimana? Nah, kita butuh apa nih? Molalitas itu butuh apa? Mol dibagi kilogram pelarut, atau boleh juga yang panjangnya massa per ml kali 1000 per gram pelarut. Ini masanya adalah massa terlarut, ya. Nah, massa terlarut dibagi ml terlarut, ya. Jadi ini untuk yang terlarut dikali 1000 per gram pelarut. Nah, di sini sudah ada belum? Yang kita butuhkan di soal ini hanya ada ml-nya saja, sementara massa itu belum ada. Nah, gimana caranya? Kita lihat nih, si persentase ini kita utak-atik, kita ubah menjadi gram atau menjadi massa. Bagaimana caranya? Oke, di sini diketahui larutan glukosa ya. Nah, kalau larutan glukosa itu komponennya kira-kira apa? Ada pelarut dengan zat terlarut ya. Nah, pelarutnya apa? Nah, karena di sini tidak disebutkan, kita anggap saja pelarutnya yang universal yaitu air. Karena biasanya itu air. Dan zat larutnya siapa? Ya glukosa gitu ya. Nah, zat larutnya glukosa. Oke? Nah, di sini berapa kemolalan larutan glukosa yang mengandung 12% massa glukosa, ya. Nah, persen ini menandakan persentase untuk siapa? Ya, untuk glukosanya. Maaf, jangan. Ya, ini adalah 12%. Pelarutnya berapa? Ya, pelarutnya tinggal kurangin 100 dikurangi 12 berapa? 88%. Seperti itu ya. Nah, kalau kita ibaratkan nih, oke, saya ganti dulu spidolnya. Oke, kalau kita ibaratkan si larutan glukosa itu kita kasih permisalan. Nah, misal ya, misal massa larutannya itu adalah 100 gram. Nah, ya gampang aja 100 ya. Nah, maka berapa massa air? Massa pelarut air. Kan 88%, berarti 88% dari 100 gram. Gitu kan? Berapa? 88 gram. Ya. Berarti kalau massa glukosanya berapa? Ya sisanya aja, berarti 100 dikurangi 88. Berapa? 12 gram, seperti itu. Nah, kalau seperti ini sudah lengkap data-data yang kita perlukan untuk menghitung molalitas. Oke, kita masukkan ke dalam rumusnya. Oke, berarti molalitas itu sama dengan massa terlarut. Siapa massa terlarutnya? Glukosa ya. Berarti saya tulis lagi massa glukosa dibagi mR glukosa ya dikali 1000 per gram air ya. Nah, berarti glukosanya berapa? 12 dibagi 180 dikali 1000 per berapa air teh? Ya, 88 ya. Nah, ini setelah dihitung jawabannya berapa? Oke, jawabannya adalah saya tunggu. Ya. Nah, setelah dihitung molalitas untuk larutan glukosa yang mengandung massa glukosa 12% adalah 0,75 molal seperti itu ya. Gampang bukan? Mirip ya kayak yang pertama, jangan sampai terbalik.
Oke, kita lanjutkan ke yang ketiga, yaitu fraksi mol atau simbolnya X. Nah, apa sih yang dimaksud dengan fraksi mol? Jadi gini, tadi kita kan tahu ya, kalau larutan itu komponennya ada dua kan, ada pelarut dengan zat terlarut, ya, terlarut. Oke, apa sih yang dimaksud dengan fraksi? Kita ingat-ingat aja kalau di DPR misalnya, DPRD misalnya, ada fraksi partai Demokrat misalnya, fraksi partai PDIP misalnya, kayak gitu ya. Nah, fraksi itu berarti apa? Bagian, betul. Jadi bagian dari keseluruhan. Nah, artinya di sini ada dua jenis fraksi mol. Karena keseluruhannya adalah larutan, maka nanti fraksi mol itu ada dua jenis. Ada fraksi mol untuk pelarut, ya. Jadi di sini nanti ada yang disebutnya fraksi mol untuk pelarut, gitu ya. Nah, ada fraksi mol untuk zat terlarut seperti itu, ya. Nah, itu. Jadi nanti ada dua jenis, fraksi mol pelarut dan fraksi mol terlarut. Nah, kita membandingkan apa? Oke, kita lihat. Nah, di fraksi mol ini kita membandingkan mol, ya. Jadi, fraksi mol atau simbolnya X, zat terlarut atau zat pelarut menyatakan perbandingan mol zat terlarut atau pelarut tersebut dengan mol total. Jadi, kalau kita ingin menghitung fraksi mol untuk pelarut, berarti kita tinggal membandingkan mol pelarut dibandingkan dengan mol total. Kalau kita disuruh menghitung fraksi mol zat terlarut, kita membandingkan mol zat terlarut dibagi mol total. Nah, seperti apa? Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi, fraksi mol terlarut, atau kalau Ibu suka nyingkatnya itu XT ya. Nah, kita tinggal membandingkan mol terlarut, atau Ibu kasih simbol NT, dibandingkan dengan mol total. Berarti mol terlarut ditambah mol pelarut. Jadi nanti NT ditambah NP, gitu ya. Nah, sementara kalau X pelarut atau simbolnya XP, kita tinggal membandingkan mol pelarut dibandingkan dengan mol total, yaitu mol terlarut tambah mol pelarut, seperti itu ya. Nah, kalau XT ditambah XP itu hasilnya selalu sama dengan 1 ya. XT ditambah XP itu selalu hasilnya mendekati atau sama dengan 1 ya. Jadi, kalau kalian disuruh nyari dua-duanya, misalnya, berapa fraksi mol terlarut dan pelarut larutan glukosa, bla bla bla, kalian boleh cari satu aja, misalnya fraksi mol terlarutnya. Nah, untuk fraksi mol pelarut, kalian tinggal masukkan ke rumus ini. Jadi nanti tinggal pindah ruas aja, berarti XP tinggal sama dengan 1 dikurangi XT, seperti itu, ya. Oke, contoh soalnya seperti apa? Contoh soalnya, hitung fraksi mol urea dalam larutan urea 20% dengan MR 60 ya. Oke, ini mirip kayak soal sebelumnya, ada persentasenya. Larutan urea gitu ya. Nah, terdiri dari pelarut dengan zat terlarut. Zat terlarutnya adalah urea ya. Nah, pelarutnya siapa? Kalau tidak disebutkan ya udah air aja ya. Nah, 20% ini milik siapa? Milik urea. Jadi ini 20%, maka air itu adalah sisanya, ya. Nah, kalau misal larutannya itu adalah 100 gram, maka air berapa gram? Langsung aja 80 gram. Sementara urea berapa gram? 20 gram. Tuh, ya. Oke, yang ditanya adalah fraksi mol urea. Berarti fraksi mol siapa? Ya, yang ditanya adalah fraksi mol urea, berarti XT, X terlarutnya. Maka untuk XT kita perlu apa? Mol terlarut dibagi mol terlarut ditambah mol pelarut. Udah ada belum molnya? Belum ada. Maka kita cari dulu molnya. Oke. Mol terlarut. Oke, mol terlarut. Berarti di sini siapa mol terlarutnya? Mol urea, ya. Nah, ada massa, ada MR, berarti tinggal massa per MR. Oke, 20 dibagi 60. Berapa? 1/3 ya, 0,33 mol. Oke.
Selanjutnya, mol pelarut. Nah, mol pelarut berarti molnya siapa? Mol air. Oke, berarti tinggal massa per mR. mR airnya berapa? Air apa rumusnya air? Ya, air itu rumusnya H2O. Setelah dihitung mR-nya itu adalah 18. Berarti massanya 80, mR-nya 18 ya. Setelah dihitung 80 bagi 18 itu berapa? 4,4444 ya. 4,44 mol seperti itu ya. Nah, kalau sudah baru kita masuk ke menghitung fraksi mol terlarut seret. Ini ya. Maka XT sama dengan MT-nya berapa? 0,33 per 0,33 tambah 4,44. Berarti berapa? 0,33 dibagi 4,77 ya. Nah, ini berapa kira-kira? Kurang lebih 0,33 dibagi 4,77. Berapa hayo? 4,77. Nah, ini dapatnya 0,069 ya. Satuannya apa? Tidak ada satuannya karena ini mol, yang bawah mol coret-coret berarti tidak ada satuannya. Nah, maka fraksi mol urea itu adalah 0,069. Nah, kalau ditanya XP, ya tinggal 1 dikurangi X ya. 1 dikurangi 0,069 berapa ya? Ya, 0,931. Ini kalau ditanya fraksi mol pelarut ya. Tinggal 1 dikurangi XT yang sudah kita hitung. Oke. Nah, ini ada latihan soal akan kita bahas pada video setelah ini ya. Baik, kita simpulkan kalau ada 3 cara untuk menyatakan konsentrasi larutan, yaitu molaritas, molalitas, dan fraksi mol. Sebetulnya masih ada yang lain, misalnya persen massa dan lain sebagainya, atau BPJ, ppm. Nah, hanya di sini yang akan dipakai di sifat koligatif larutan itu ada 3. Molaritas, molalitas, dan fraksi mol. Ya, jangan dilupakan karena ini akan dipakai di perhitungan sifat koligatif larutan. Baik, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya Bu Sida pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.